Selamat bertemu para pejuang UTBK 2022 yang baru akan mengikuti. Kita bahas pembahasan UTBK 2022 Matematika Saintek ya. Saya akan bahas 4 soal saja, hanya sebagai referensi bagaimana bobot soal di Saintek. Karena mulai sejak dulu matematika, kalau dulu istilahnya matematika IPA, itu memang selalu yang paling sulit ya. Dulu itu 10 soal, sekarang mungkin 11 atau 15 ya. Jadi kalau Anda bisa mengerjakan 60% aja dari soal matematika Saintek, itu sudah sangat bagus. Kalau 70% itu sudah mulai excellent Anda. Oke, jadi kita bahas yang nomor 1 ini tentang pembagian ya. Kalau ini namanya suku banyak ini. Diketahui suku banyak fx pangkat 3 dibagi x kuadrat plus x bersisa dan seterusnya. Nah, teori dasarnya seperti ini. Kalau bilangan 7, ini fx ini yang dibagi, suku banyak ini, Anda bagi dengan 2, pembagi, maka hasilnya adalah 3, sisanya 1. Kita bisa tulis bahwa fx, 7 ini fx, suku banyaknya, sama dengan 3 hasil bagi, saya tulis hx, kali pembagi ditambah sx. Jadi ini cara penulisannya. Inilah yang kita akan analisis, ya. Kemudian yang kedua, Anda perhatikan derajat sx, derajat dari sisa, itu maksimum kurang 1 dari derajat pembagi. Anda lihat, kalau pembaginya pangkat 2, sisanya pangkat 1. Bentuknya ax plus b kan. Kalau dibagi dengan pangkat 1, derajat 1, sisanya bilangan konstan, derajat 0. Nah, nanti terakhir dibagi dengan x kuadrat min 1, pangkat 2 lagi, maka Rx ini akan berbentuk pangkat 1. Jadi kita akan misalkan nanti Rx ini Ax plus B. Ya, oke. Ini teorinya itu cuma 2 ini. Intinya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Kalimat yang pertama, ya, yang ini. Suku banyak fx pangkat 3, jadi fx pangkat 3 ya, dibagi x kuadrat plus x bersisa 2x plus 1. Nah, kita tulis seperti ini ya, supaya mudah analisanya nanti. Jadi kita tulis ini pembaginya, suku banyaknya pangkat 3, fx pangkat 3. Ini akan sama dengan hasil bagi. Hasil baginya kita nggak tahu ya. Biasanya memang kita nggak tahu ini. Ya, karena ada 3, kita tulis saja H1. H1X dikali pembagi. Nah, pembaginya adalah ini. X kuadrat plus X. Ya, ini pembaginya. Ditambah sisa. Ditambah 2X plus 1. Nah, pembagi ini biasanya kita faktorkan untuk tahu harga nolnya. Sehingga kita tidak perlu ngitung ini. Ini kalau kita faktorkan X kali X plus 1. Ya. Kemudian yang membuat 0 itu adalah X0 dan X sama dengan min 1. Ya. Kalau kita masukkan X0 atau X sama dengan min 1 ini ya. Bukan 1, min 1 ya. X plus 1 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Kalau kita masukkan misalnya X min 1 ini kan 0. Ini 0. Maka ini akan 0 nanti. Gitu. Ya, nanti saja. Oke. Sekarang yang kedua. Suku banyak X plus 2 fx. Jadi suku banyaknya X plus 2. Ini yang kedua ya. Jadi yang pertama kita ketemu ini. Ya. X plus 2 fx dibagi X min 1. Jadi langsung aja ya. Dibagi X min 1. Berarti hasil bagi kali pembagi ditambah sisa. Sisanya A. Nah, begini. Ya. Jadi Anda lihat pembuat nolnya itu yang ini. Kalau kita masukkan X sama dengan 1. Maka ini akan 0.
Kemudian yang ketiga, jika pembagian X pangkat 3fx, jadi X pangkat 3fx sekarang ya, ini suku banyaknya, dibagi oleh X kuadrat min 1, berarti hasil baginya sebut aja H3X, ini X kuadrat min 1, adalah Rx. Rx ini maksudnya sisanya, ya kan? Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia kan? Jadi ini akan mengikuti kalimat yang atasnya. Jadi sisanya adalah Rx. Nah, Anda perhatikan, ini pangkat 2 kan? Maka Rx ini bisa kita tulis, jadi karena pembaginya pangkat 2, ini bisa kita tulis AX plus B ini. Ya, jadi kalau kita tulis lengkap, sekalian dengan pemfaktorannya, ini adalah jadi X pangkat 3 fx, ini akan sama dengan H3X. Ini kalau kita faktorkan, X plus 1 kali X min 1. Ditambah, nah ini AX plus B. Ini sisanya. Dan Anda sudah tahu ini adalah harga nolnya nanti ini X sama dengan min 1, ini X sama dengan 1. Ini akan membuat ini semua 0. Kemudian di sini ada kata R2 sama dengan 4. Ya, jadi ada kata R2 sama dengan 4. Jadi kita garap dulu ini, informasi ini. R2, Rx-nya kan ini, ya Rx ini. Ini Rx ini, AX plus B. Jadi kalau R2 berarti X-nya diganti 2 kan? Ya. Jadi R2, X-nya diganti 2. Jadi A kali 2 tambah B. A kali 2 tambah B. Ini sama dengan 4. Kalau ini diketahui. Jadi dari sini kita dapat persamaan 2A ditambah B sama dengan 4. Ini kita dapat persamaan 1 lah. Jadi untuk ngitung A dan B kita perlu satu persamaan lagi. Oke. Sekarang yang ditanya apa? A. Jadi yang ditanya A. Jadi yang kita perlu itu mengolah informasi ke konsep yang kita miliki di sekolah ya. Ditanyakan A. Nah ini. Ya sama dengan berapa? Ya oke. Sekarang kita lanjutkan sekarang. Kita mau menganalisis ya. Dari 3 sudah ya. Dari 3 dulu. Dari 3 dulu ya. Kita analisa dari 3 dulu. Ya. Kita analisa dari 3 karena Rx-nya diketahui ya. Kita mulai dari analisa 3 ya. Nah, tentu kita akan usahakan di sini ada X min 1, di sini ada X1. Ya. Jadi tentu kita akan prioritaskan X1 dulu karena ini sama, ya. Jadi 3 itu kita substitusi X sama dengan 1 di 3 sini. Ya, jadi X diganti 1, F1 ini 0. Karena kalau kita ganti X1 ini 0, 0 dikali berapa aja 0. Nanti A kali 1 tambah B, ya. Jadi kalau kita masukkan di sini kita dapat 1 pangkat 3, jadi X-nya diganti 1 ya. 1 pangkat 3 F1, pokoknya ada X ganti 1, tapi ini nggak perlu, atau kita bilang tadi kalau ini pasti 0, kalau salah satu 0, karena perkalian. Ditambah A, X-nya 1, tambah B. Nah, seperti ini, ya. Jadi dari sini kita dapat A tambah B, ya. 1 pangkat 3, 1 kali F1, F1. Nah. Jadi taruhlah ini bintang. Ya, kita di sini udah dapat, ini bilang tetap, tapi ini masih F1. Jadi kita harus cari F1 ini berapa. Gitu loh. Kita harus cari F1 ini berapa. Ya, yang baru kita olah kan baru 3. Ya, yang baru kita olah itu yang 3. 2 belum. Nah, 2 di 2 ini ada juga 1. Jadi Anda coba di nomor 2. Ya. Masukkan X sama dengan 1. Karena kebetulan di sini 1 kan, F1. Nah ini, kalau kita ganti 1, X kita ganti 1 kan F1. Kita ganti X-nya 1. Ya. Jadi 1 tambah 2 F1 sama dengan ini 0 pasti kan? Sama dengan 0 tambah A. Jadi kalau dari sini Anda akan dapat A itu 1 tambah 2, 3. 3 F1. Ya. Belum bisa. Ya, anggap aja ini bintang 2 lah. Apa artinya? Artinya ditanya A. A bisa ketemu kalau F1 ketemu.
Ya, F1 belum ketemu. Ya. Karena kita harus cari satu persamaan lagi kan gitu. Nomor 2 sudah kita pakai ya. Nomor 1 belum. Kita ke nomor 1 lagi. Ini nomor 1. Belum kita buat kan. Di sini ada X-1. Di sini juga ada X-1. Ya, jadi kalau 0 nggak ada. Jadi kita coba X-1 dulu. Nanti kita masukkan juga X-1 di sini. Gitu? Oke. Kita coba dulu X sama dengan min 1. Jangan 0 karena 0 nggak ada di tempat lain ya. Min 1 berarti ini F min 1 pangkat 3 sama dengan ini 0 ya. Sama dengan 2 kali min 1 tambah 1. Nah, bisa kita dapat ya. F min 1 ini kalau kita hitung kan min 2 tambah 1. Min 1. Min 1 itu min 1 pangkat 3. Ya, karena di sini pangkat 3, di sini pangkat 3, maka F min 1 sama dengan min 1. Nah, kita dapat F min 1 sama dengan min 1. Nah, kalau kita lihat lagi F min 1 itu ada di sini. Nah, sudah kita dapat. Kalau tadi kan kita baru masukkan 1. Nah, sekarang ini kita masukkan di 3. Ya. Jadi kita ke 3 lagi. Tapi kalau tadi X sama dengan 1, sekarang X sama dengan min 1. Ya, maka kita akan dapat X-nya kita ganti min 1 pangkat 3, ya. F min 1 udah kita dapat dari nomor 1, sama dengan, ini 0, ya, karena dia faktornya 0, nah, kita masukkan di sini, A kali min 1 tambah B. Nah, dari sini kita lihat, kita tulis dulu ya, min A tambah B sama dengan, nah ini, min 1 pangkat 3 min 1. Nah, F1-nya udah ketemu nih. F min 1-nya udah ketemu nih. Nah, min 1 juga. Jadi dari sini kita dapat min A ditambah B itu sama dengan 1. Inilah yang kita cari persamaannya. Ini tadi persamaan 1, ini persamaan 2. Perhatikan. AB, AB. Jadi dari sini kita bisa hitung A dan B. Ya. Kalau kita bisa hitung A dan B, kita ke sini, maka kita bisa hitung F1. Kalau F1 udah bisa kita hitung, kita ke sini, maka A-nya ketemu. Ya, jadi kita cari dulu AB. Yaitu memang seperti itu ya. Oke, kita hitung dulu AB ya. Karena yang kita perlukan kan A tambah B. Oke, ini saya salin lagi ya. Ini min A tambah B sama dengan 1, persamaan 2. Ini 2A tambah B sama dengan 4. Persamaan 1. Ya. Kita kurangi aja lah ya. Biar ini hilang. Cuma hati-hati kalau kurang ini min ya. Min A, min 2A, min 3A. Ini pun kurang. 1 kurang 4, min 3. Jadi dari sini ketemu A-nya 1. Ya. Masukkan aja ke nomor 2. Ya. Jadi nomor 2 hanya masukkan 1. Min 1 tambah B sama dengan 1. Dari sini ketemu B-nya 2. Nah, dengan demikian kalau kita masukkan ke bintang, ini kita masukkan ke bintang, ya, yang bintang yang ini, maka ketemulah F1 sama dengan A tambah B. 1 tambah 2, 3. Nah, kemudian kita ke bintang 2. A sama dengan 3 F1. Maka sama dengan 3 kali 3. 9. Ya. Jadi jawabannya 9. Ya, jawaban C. Kita lanjut ke nomor 2. Jadi diketahui alfa 0 pi per 2. Artinya alfanya ini lancip. Artinya nilai sinusnya positif, kosinusnya positif, tangennya positif. Ya, karena di kuadran 1. Tangen alfa sama dengan 2. Nah, kita coba usahakan, nanti di sini kan kalau matriks rotasi itu kan ada sin atau cos. Kita ambil aja sinnya. Ya, ini alfa, tangen alfa 2 per 1 ya. Berarti di sini 2, di sini 1. Maka hipotenusanya akar 5. Ya. Gitu. Nah,
Kalau di sini nanti Anda cari sin alfa, maka akan ketemu sisi di depan sudut 2 dibagi hipotenusa akar 5. Ini yang ketemu ya, sinus alfanya. Nanti Anda bisa lihat. Nah, kemudian di sini transformasinya itu komposisi. Jika rotasi, jadi pertama rotasi ya, transformasi rotasi. PP ditambah Q alfa, P dan Q nggak tahu. Ini transformasi T1. Anggaplah rotasi ini sudut theta. Jadi sudut theta ini sama dengan P kali P ditambah Q alfa. Diikuti pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Ini kita sebut transformasi yang kedua. Ya toh? Nah, dia bisa disajikan oleh matriks ini, komposisinya. Nah, kita cari matriks komposisi. Apa artinya T1 duluan baru T2? Sesuai dengan kalau Anda belajar FOG. Ya, FOG itu G-nya duluan. Jadi T2-nya T1-nya duluan, maka T1 di belakang. T2 T1 artinya T1 dikerjakan dulu, baru T2. Ya, ini kan T1 dulu baru T2. Nah, matriks komposisinya itu adalah T2 itu M2, T1 M1. Jadi matriks komposisinya, ini matriks komposisi ini, adalah M2 kali M1. Nah, M2 adalah matriks percerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Tentu Anda harus hafal karena tidak mungkin lagi kita buktikan. Ya, pencerminan itu diagonal utamanya 0, diagonal sekundernya min 1. Kemudian matriks rotasi, ya, yang M1. Matriks rotasi itu diagonal utamanya cos, diagonal sekunder lah ini ya. Itu sin theta min sin theta. Oke. Sekarang kita hitung ya. M2 kali M1. Ini M2, ini M1 ya. Kalau Anda hitung, maka ini adalah baris kali kolom. Nanti kali kolom. Ya toh? Jadi kalau Anda kalikan 0 kali cos theta 0. Min 1 kali sin theta, min sin theta. Jadi ini min sin theta. Ya, di sini. Sekarang yang ini, yang kedua di sini. Kan dia akan hasilnya begini kan. Nah, yang ini dengan ini tuh ini. Yang ini dengan ini. 0 kali min sin theta 0, min 1 kali cos theta, min cos theta. Jadi min cos theta di sini. Kemudian yang bawah, ini dengan ini. Ini min cos theta. Kemudian ini dengan ini. Sin theta. Nah, inilah matriks komposisinya. Dan ini diketahui ya. Ini diketahui. Disajikan dalam bentuk ini. 2 per akar 5, 1 per akar 5, 1 per akar 5, min 2 per akar 5. Nah, seperti ini. Coba Anda lihat. Sin theta-nya ini kan. Jadi sin theta sama dengan min 2 per akar 5. Ya, cos theta-nya min cos theta 1 per akar 5 ya. Anda ambil dari sini juga sama aja. Berarti cos theta-nya min 1 per akar 5. Nah, kombinasi inilah nanti yang akan menentukan kuadran dari sudut. Dia akan menentukan kuadran dari sudut ya. Jadi perhatikan di sini theta-nya negatif. Ya, theta-nya negatif. Negatif itu kalau nggak di kuadran 3, ya kuadran 4. Karena kuadran 1 dan 2 sin positif. Cos. Kalau tidak di kuadran 2, ya di kuadran 3. Karena kosinus itu positif di kuadran 1 dan 4. Nah, dari 2 ini kalau Anda perhatikan kuadran 3 yang sama. Nah, sedangkan sudut di kuadran 3 Anda sudah tahu bisa disajikan dengan P plus suatu sudut ya. Suatu sudut. Ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini alfa. Ya, P plus alfa. Kenapa? Coba aja Anda lihat sin P. Sin theta nanti akan sama dengan min sin alfa. Nah, sinus alfanya Anda lihat berapa tadi? 2 per akar 5. Pas kan? Sin alfa 2 per akar 5. Pas. Ya toh? Ini sudut lancip kan? Di sini alfa kan lancip.
Ya, di sini juga alfa itu lancip. Ya, jadi sin theta sama dengan min sin alfa. Jadi sin tetanya min 2 per akar 5. Makanya sin theta min 2 per akar 5. Ya, tapi nggak perlu tahu lah itu. Nah, sekarang diketahui theta berapa? Tadi kita misalkan theta ini kan ini. Theta itu sama dengan ini. Ya toh? Kita misalkan theta itu tadi sama dengan ini kan? Ini. Ya, theta itu kita misalkan sama dengan ini. Jadi P pi ditambah Q alfa. Nah, kalau kita samakan ini, kita akan dapat P-nya 1. Q-nya juga 1. Nah, yang ditanyakan adalah P kali Q. Ya, jadi kemungkinan dari P kali Q adalah 1 kali 1. Jadi sama dengan 1. Jadi jawaban C. Ya, yang ketiga soal limit ya. Jadi jika limit X per akar L plus X min akar L min X sama dengan K, hasilnya K ya. Berapakah limit X per K plus X min K min X? Jadi kalau Anda lihat bentuknya sama ya, mirip ya. Cuma K diganti L ya. Nah, karena itu kita akan hitung dulu ruas kiri supaya polanya sama. Anda tahu ini adalah bentuk bisa kita rubah, akarnya bisa kita hilangkan kalau kita kalikan bentuk konjugasi. Ya, tidak akan saya tulis karena ngabisin waktu. Nah, Anda sudah tahu kalau ini akar A dikurang akar B, dikali akar A tambah akar B, itu akan sama dengan A kurang B. Ya, gitu. Jadi kita tinggal A-nya itu L plus X. Dikurangi L min X. Gitu ya, kalau kita hitung penyebut ini. Nah, L dikurangi L itu hilang. Ya, kalau Anda pakai turunan lebih lama ya. Lebih lama karena ini fungsi. Tapi silakan kalau mau pakai turunan. X tambah X, 2X. Nah, begini. Di atas yes, 2X. Yang hilang, ya 2X betul. Nah, di atas X kali ini kan? X kali ini. Ya, jadi di atas tuh X kali akar. Ya, ini. L plus X plus akar L min X. Nah, ini limitnya. Ya, ini kali. Begini. Nah, maka ya penyebab nolnya itu X. Makanya hasilnya 0 kan? Hasilnya 0. Karena kalau kita tidak coret, dia hasilnya 0 per 0 ini. Nah, sekarang kalau kita udah coret, maka tidak akan 0 per 0 lagi. Berapa hasilnya? Kalau kita ganti X 0. Akar L plus 0 kan gini ya. Ditambah akar L dikurang 0. Maka kita akan dapatkan berapa? Akar L tambah akar L. 2 akar L. Tapi dibagi 2 ya. Ini kan ada bagi 2. Dibagi 2. Ini bagi 2. Jadi hasilnya adalah akar L. Ya. Jadi limit ini itu akar L. Jadi limit ini itu akar L. Ya. Dengan cara yang sama persis. Cuman L diganti K. Berarti limit yang bawah ini, ya limit yang bawah ini, nggak usah kita kerjakan lagi. Ya, karena simetris. Ya, hanya tinggal ganti L ganti K. Dia akan sama dengan akar K. Ya, akar K. Nah, sekarang bagaimana merubah ke L? Itu dari yang pertama. Hasilnya kan harus K. Jadi K ini sama dengan akar L. Kan begitu kan? Dari yang pertama hasilnya harus K. K ini sama dengan akar L. Kan begitu. Nah, sekarang baru Anda masukkan ke bintang ini. Ya, K-nya diganti akar L. Jadi ini akan sama dengan akar L. Gitu. Ya. Jadi hasil yang pertama itu akar L. Akar L itu katanya sama dengan K. Di soal kan gitu. Jadi K sama dengan akar L. Nah ini hasilnya akar K. Jadi akar dari akar L. Ya. Ya, jadi tidak terlalu susah. Kalau limit memang tidak susah ya. Akar L jadi jawaban C. Ya. Jawaban C. Oke, kita ke nomor terakhir, nomor 4. Di soal dibilang, jika 1 ditambah X kuadrat dan seterusnya, dan tak hingga, ini maksudnya tak hingga ya, lebih besar dari 1, konvergen, mempunyai jumlah.
untuk setiap X anggota minta hingga sampai B. Ya, Anda sudah tahu penulisan minta hingga sampai B ini maksudnya X-nya itu di antara minta hingga sampai B. Itu maksudnya ya. Gabung, ini maksudnya X di antara C dan D. Ya. Ya, sekarang Anda lihat. Dia punya jumlah berarti deret geometri konvergen. Anda sudah tahu deret geometri konvergen itu syaratnya rasio. Suku kedua dibagi suku pertama atau suku ketiga dibagi suku kedua itu harus terletak di antara min 1 dan 1. Kalau ini dipenuhi maka jumlahnya ini. S hingga sama dengan U1 per 1 min R. Ya, sekarang Anda cari rasio ini. Ini suku kedua, ini suku pertama. Jadi ini bagi ini, ya sama dengan ini. Ya, jadi rasionya adalah sama dengan suku kedua saja. X kuadrat per X min 2 kuadrat. Nah, ini harus terletak di antara min 1 dan 1. Jadi Anda mengerjakan pertidaksamaan ini sekarang. Nah, untuk mengerjakan pertidaksamaan ini, Anda sudah tahu X min 2 kuadrat ini positif. Karena bilangan kuadrat. Ya, asalkan X tidak sama dengan 2. Memang syaratnya tidak boleh ya. X tidak boleh sama dengan 2. Ya, maka kita boleh kalikan. Karena kuadrat itu pasti positif. Ya, dan tidak boleh sama dengan 2. Nah, kalau pasti positif, maka tanda tidak berubah. Tanda di sini tidak akan berubah, tetap. Ini lebih kecil, tetap lebih kecil, ini lebih kecil, lebih kecil. Cuma ini harus dikalikan kan, min 1 kali X min 2 kuadrat. Jadi min X min 2 kuadrat. Ya, ini kali ini. Yang ini, kalau kita kalikan dengan ini hilang. Jadi sisa X kuadrat. 1 dikalikan ini. X min 2 kuadrat. Nah, bentuknya udah jadi seperti ini. Kemudian kita buka dulu ya kurung ini ya. Jadi ini kalau kita buka sekalian ini X kuadrat jadi min X kuadrat. Ya. Min jadi min 4X dikalikan min plus 4X. Ya. Plus 4 ini min 4. Nah, seperti ini. Kalau ini X kuadrat min 4X plus 4. Oke, nah ini pertidaksamaan ganda. Kita harus kerjakan dulu pertidaksamaan ini. Kemudian nanti kerjakan pertidaksamaan ini. Maka jawabannya adalah irisan 1 dan 2. Gitu? Irisan 1 dan 2. Sekarang kita kerjakan yang pertama ya. Kalau kita kerjakan yang pertama, di sini yang kedua. Min X kuadrat tambah 4X min 4 lebih kecil dari X kuadrat. Maka ini dipindah ke sana. Min X kuadrat min 2X kuadrat plus 4X min 4 lebih kecil 0. Kemudian kalau pertidaksamaan itu selalu koefisien ini kita usahakan 1 positif. Berarti kita harus bagi min 2. Cuman Anda lihat dibagi min 2 tanda lebih kecil akan berubah jadi lebih besar. Itu yang sering salah ya. Min 2 bagi min 2 X kuadrat. 4 dibagi min 2 min 2X. Min 4 bagi min 2 plus 2. Nah, kalau Anda perhatikan ini selalu benar, definit positif. Ya, atau kalau Anda tidak tahu ya ini diginikan aja. X kuadrat min 2X ini kan bisa saya ganti X min 1 kuadrat. Ya, kuadrat sempurna, jadi positif. Cuma kalau kita hitung X kuadrat min 2X plus 1, berarti harus dikurangi 1. Nah, ini sama dengan ini. Ditambah 2. Nah, kalau Anda perhatikan kan ini X min 1 kuadrat. Min 1 tambah 2 plus 1. Lebih besar 0. Ya pasti selalu benar ini. Ini selalu benar. Ya. Jadi, kalau kita irisan, ya irisannya berarti hasilnya 2 saja. Ya, karena ini selalu benar. Jadi hasilnya kita dapat dari nomor. Jadi syarat yang kedua. Syarat yang kedua ini kan. X kuadrat lebih kecil dari X kuadrat min 4X tambah 4. Ya, ini kita pindahkan ke sini. Kalau kita pindahkan ke sini, ini dengan ini hilang. Jadi min 4X jadi sisa 4X. Oke, kemudian ini aja, ini juga pindah. Yang ini jangan, karena ini bilangan pangkatnya cuma 1. Jadi ini tetap 4. Nah, ini sudah positif bagi 4. Dibagi bilangan positif, tanda tetap lebih kecil. Jadi kalau Anda perhatikan, X lebih kecil 1.
Nah, ini bisa kita tulis X di antara min tak hingga sampai 1. Karena begini kan, kalau lebih kecil 1 itu. Begini. Nah, ini min tak hingga. Terus. Jadi bisa kita tulis X lebih kecil 1 itu dengan X min tak hingga tambah dengan 1. Di sini ditulisnya apa? Min tak hingga, B. Ya toh? Ini. Di sini kan disebutnya X-nya itu min tak hingga dengan B. Berarti dari sini kita dapat B-nya 1. Gitu. CD-nya nggak ada. Nggak ada CD. Kita hanya punya ini, B1. CD nggak ada. Jadi anggap aja C-nya 0, D-nya 0. Nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi dengan demikian B plus C ditambah D, ya sama dengan 1. Karena dia tanya, tidak ada X yang lain kan? Maka B plus C plus D, ya 1. Kita tidak bisa dapat C plus D dari mana? Nggak ada. X-nya hanya ini hasilnya. Oke. Tapi mudah-mudahan kalau saya keliru ya silakan dicari dari mana C dan D. Saya nggak bisa nyari C dan D ini dari mana. Ya. Karena persyaratan kita hanya rasio. Ya, kalau deret geometri itu hanya rasio. Di mana ada X ya. Kalau Anda hitung ini kan bukan hitung X ini menghitung jumlah. Jumlah tak hingga Anda samakan nanti dengan lebih besar 1. Ya. Dan itu akan ketemu hasil yang sama. Pasti hasilnya sama. Hasilnya juga, dan itu nggak ngabisin waktu kalau Anda kerjakan. Hasilnya juga sama, akan ketemu X lebih kecil 1. Ya. Oke. Ya demikian yang bisa saya sampaikan 4 soal. Mudah-mudahan bisa sebagai referensi saja bagi yang belum ujian. Ya. Karena kebetulan tadi malam ada yang nanya, jadi saya tidak punya soalnya. Ini yang tanya aja, jadi karena saya sudah jawab ya daripada mubasir ya saya tampilkan di YouTube walaupun sudah terlambat ya. Jadi tujuan saya tadinya tidak akan membahas UTBK. Tapi karena ada yang nanya ya saya tampilkan untuk referensi saja. 4 soal ini mudah-mudahan cukup. Kalau ada waktu nanti kita akan sambung lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan video pembelajaran kami. Jika Anda merasa terbantu dan ada manfaatnya dan belum subscribe, silakan di-subscribe. Supaya Anda masih bisa mengikuti terus video-video terbaru kami yang akan membuat Anda mahir dalam bidang matematik, fisika, dan kimia. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses bersama Anda. Bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.